بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Summa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya selalu mencurahkan berbagai nikmat, rahmat dan karunia pada hamba-hambanya yang beriman. Nikmat iman wal Islam, Alkitab wa Sunnah, at-taufiq wal hidayah, al-afu wal afiyah, wal aman wal salamah, dan berbagai nikmat lainnya. Di antara nikmat-nikmat yang terbesar yang kita syukuri, wajib kita syukuri setelah nikmat-nikmat itu semua adalah hari ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung lagi mulia, bulan yang merupakan bukti perwujudan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, umat Islam. Di mana tidak bahwa Ramadan adalah satu waktu ataupun sarana bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan diri mereka dari berbagai noda-noda kesalahan, kekeliruan dan dosa, sekaligus waktu yang disediakan untuk memupuk bekal sebanyak-banyaknya yang akan mereka ambil manfaat dan kebaikan dari amal-amal yang mereka kerjakan selama Ramadan itu pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jal alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabus sama wa tughlaqu abwabul jahim wa sufidat maradatus syayatin lillahi fihi lailatun
khairun min alfi syahrin, man hulima khairaha faqad hulim. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu pintu-pintu langit, namun riwayat yang lain pintu-pintu surga dibuka, dan tidak ada satupun dari pintu itu ditutup. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Serta syaitan-syaitan yang jahat dari bangsa jin dibelenggu. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan tercegah dari kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Hadis yang mulia ini sebagai kabar gembira kepada segenap orang yang beriman, agar mereka dapat memaksimalkan datangnya bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membantu dan menolong mereka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal-amal ibadah mereka kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Isyarat dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka adalah memperbanyak sebab-sebab untuk mengerjakan amal-amal ibadah yang akan mendatangkan rahmat Allah, yang akan memasukkannya ke dalam surganya Allah, dan menutup sebab-sebab munculnya, timbulnya kemaksiatan-kemaksiatan yang akan memasukkan, menjerumuskan mereka ke dalam nerakanya Allah. Dalam ayat yang mulia ini, dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menyebutkan juga bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik sepanjang tahun. Pada malam itulah ditentukan semua takdir-takdir makhluk yang akan terjadi 1 tahun mendatang. Bahwa seorang hamba yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berharap Allah berikan takdir kepadanya selama 1 tahun mendatang dengan takdir-takdir yang baik. Jamaah yang dimana Allah Tabaraka wa ta'ala, ibadah puasa adalah ibadah vertikal sekaligus horizontal. Tidak hanya menjadikan seorang hamba menjadi pribadi yang saleh, tetapi juga dia bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, bagi orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan bahwa man qama ramadhana man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. 3 amalan di bulan Ramadan yang ujungnya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yaitu siyam Ramadan dan qiyam Ramadan, serta qiyam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Di hadis yang lain Nabi mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah
wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dengan syarat dia tinggalkan dosa-dosa besar. Jamaah yang dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sadari kita sebagai hamba yang lemah, manusia biasa yang catatan kita banyak merahnya dengan banyak kemaksiatan, dosa dan kesalahan kita, melanggar ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah ciptakan kita keadaan fitrah, bersih. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, usia kita, justru kefitrahan itu ternoda, terkotori, tercoreng. Maka Ramadan ini menjadi fasilitas untuk membersihkannya. Oleh sebab itu, jangan kita tinggalkan kesempatan yang sangat berharga ini. Jangan kita remehkan, jangan kita acuhkan kesempatan yang sangat berharga ini. Karena tidak semua orang dipertemukan dengan Ramadan. Kita tahu dan kenal orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, bahkan dari sebagian keluarga kita. Ramadan tahun ini tidak lagi bersama dengan kita. Karenanya kesempatan Ramadan ini, mari kita kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita untuk memakmurkannya dengan berbagai ketaatan-ketaatan, amal-amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbagus ibadah-ibadah kita pada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kamu siapa yang terbaik, yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling bagus amalnya, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti sunnah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan rukun-rukunnya, menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan adab-adabnya. Seperti misalnya sholat kita, harus kita perhatikan, kita sempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan adab-adabnya dari sholat kita. Salah satu rukun terpenting dalam sholat adalah tumak ninah, yaitu tenang, diam sejenak dalam rukun sholat ketika kita berada di atasnya. Bersabar dalam menjalankan sholat tadi, tidak cepat-cepat, tidak terburu-buru, sehingga yang diharapkan berpahala justru sia-sia. Karena ada salah seorang sahabat, ketika Nabi SAW berada dalam masjid, dia sholat 2 rakaat. Setelahnya dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, beliau mengatakan sholat lagi, yang tadi tidak sah. Lalu orang itu sholat kedua kalinya, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai kembali Nabi mengatakan sholat lagi, itu pun tidak sah. Lalu dia sholat untuk ketiga kalinya, sholat sunnah yang sama, sampai diulangi 3 kali. Dan yang ketiganya pun Nabi mengatakan hal yang sama, sholat lagi, itu juga belum sah. Nah, orang itu menyerah. Sudah cukup katanya, 3 kali aku lakukan dan semuanya dianggap tidak sah. Maka ajarkan kepada aku bagaimana sholat yang baik. Maka Nabi mengajarkan tata cara dan kaifiat sholat dengan semua rukun-rukunnya,
Dan di setiap rukun Nabi mengatakan wa tatma'inna fi. Kamu tumakninah dalam setiap rukun-rukun itu. Tumakninah, tenang, diam sejenak di atas rukun tersebut. Wa idza qumta ila salati faqsil fasbiqul wudu, summa istaqbil qiblah, summa fakabbir, summa qra' ma tayassara minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'a, summa rfa' hatta tatma'inna qa'ima, summa sujud hatta tatma'inna sajida, summa irfa' hatta tatma'inna jalisa, summa sujud hatta tatma'inna sajida, summa fa'al dzalika kullah fi salatika. Di setiap rukun Nabi mengatakan hatta tatma'in, sampai kamu tumakninah. Ini bukan cepat-cepat salatnya. Demikian pula halnya tentang puasa pun harus menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan adab-adabnya. Berapa banyak orang berpuasa hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus saja. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengancam man lam yada' qaula zur wal amal bih wal jahl falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan semua perbuatan-perbuatan hasil dari kedustaannya serta tindakan-tindakan kebodohan lainnya, maka Allah tidak membutuhkan dia tidak makan dan tidak minumnya. Sia-sia puasanya karena dia melakukan kedustaan dan kebohongan dan semua perbuatan yang timbul dari kedustaan dan kebohongan. Begitupun perbuatan-perbuatan kebodohan lainnya yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak menambah ilmunya, tidak menambah imannya, tidak menambah takwanya, tidak menambah ketawaduannya, tidak menambah empati dan simpatinya, tidak menambah ketundukannya kepada Allah, tidak bermanfaat untuk dunianya, sia-sia semuanya. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Wa in sabbahu ahad aw qatala falyakul inni mru'un sha'im, inni mru'un sha'im. Di hari salah seorang kamu sedang berpuasa, jangan dia berkata-kata yang keji atau dia teriak-teriak. Jika ada yang mencelaknya atau mengajaknya berkelahi, maka katakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Karena puasa artinya adalah menahan diri. Al-imsak anil mufattirat wa anil mufsidat min tulil fajri ila ghurubi syams ma'aniyah. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya secara lahiriah dan yang merusaknya secara ma'nawiyah, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, diiringi dengan niat bahwasanya dia sedang berpuasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma sekedar puasa menahan dari makan, minum, tidak berhubungan di siang hari, mohon maaf, semua orang bisa. Lintas agama, lintas generasi, lintas umat, semua orang sama, bisa. Mohon maaf, bahkan makhluk Allah yang lain pun bisa. Tumbuh-tumbuhan bisa berpuasa, hewan pun bisa berpuasa. Selalu yang jadi sebagai permisalan adalah bagaimana proses metamorfosisnya seekor ulat menjadi kupu-kupu dengan berpuasa beberapa hari lamanya. Itu makhluk Allah yang lain. Dan kalau kita puasa hanya sekedar itu saja, sama dengan mereka. Waliyazubillah. Maka harus ada nilai lebih puasanya kita. Bukan cuma sekedar membatalkan secara lahiriah,
tetapi juga secara ma'nawiyah. Mempuasakan semua panca indera kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Lisan, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, semua kita puasakan itu. Ya. Dan imanan wahtisaban, menguatkan pengharapan kita dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala dari ibadah puasa itu tidak terbatas. Puasa mencakup semua bentuk kesabaran, 3 bentuk kesabaran. Puasa mencakup, merangkum 3 bentuk kesabaran. As-sabru ala ta'ah, was-sabru anil ma'siyah, was-sabru ala aqdarillah. Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu tudha'afu ila al-hasanatu bi asyri amsalha wa tudha'afu ila 700 dhifin. Faqala azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana azi bihi yada ta'amahu wa syahwatahu min ajli walladhi nafsi as-sawmu junnah walladhi nafsi biyadihi la khalafu fami saimi atyabu indallahi min rihil misik wal saimi farhatan yafrahuma wa idza afṭara fariha bi fitri wa idza dzakara rabbahu fariha bi shaumi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, semua amalan ibnu Adam untuknya. Satu kebaikan berbalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Lalu Allah katakan kecuali puasa, puasa untukku kata Allah. Dia meninggalkan makannya dan syahwatnya karena aku kata Allah. Puasa adalah perisai, tameng. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma minyak kasturi. Dan orang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Satu, berbahagia dan bergembira ketika dia berbuka, dan yang kedua, dia berbahagia dan bergembira ketika bertemu dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah Tabaraka wa ta'ala, kebahagiaan bagi kita semua. Hari ini kita berada di awal Ramadan. Maka kuatkan niat, bulatkan tekad agar Ramadan tahun ini kita lalui dengan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Memperbagus puasa kita, memperbagus qiyamul lail, tarawih kita, memperbagus bacaan Al-Quran kita, dan juga berupaya untuk mendapatkan 2 kali lipat pahala puasa. Bagaimana caranya? Dengan memberi berbuka orang yang berpuasa. Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu ka'ajil sa'im ghaira annahu la yankusu min ujurihim syai'a. Siapa yang memberi berbuka orang yang sedang berpuasa, pada saat dia berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Padahal dia pun sedang berpuasa, tapi dia akan mendapatkan pahala orang berpuasa itu dengan tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Yang tadi disinggung di awal, pahala tidak terbatas. Maka 2 kali lipat kita mendapatkan pahala berpuasa dengan cara demikian. Kita ajak orang lain untuk berbuka bareng dengan kita, dengan apa yang kita miliki, meskipun dengan berbagi sepotong roti atau sepotong kurma. Ittaqun nar walau bisyikki min tamrah. Jaga diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong dari biji kurma. Maka kita siapkan jiwa, hati, diri kita untuk
berpuasa dengan sebaik-baiknya untuk taat pada Allah Taala, dan juga siapkan harta, sebagian harta kita, ya, pun kita ikutkan dalam berpuasa pada Allah Taala dengan cara memberikan berbuka mereka sedang berpuasa. Lalu program wakaf pun hendaknya bisa kita dorong dengan wakaf-wakaf yang produktif, bisa kita dorong. Pun demikian sama, bahwa sedekah jariyah termasuk wakaf di dalamnya adalah satu amalan yang akan terus mengalir sampai tegaknya hari kiamat kelak, yang akan bermanfaat untuk seorang hamba di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan niat kita, kokohkan azam kita, tekad kita. Allah curahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua agar kita dapat memakmurkan Ramadan ini dengan berbagai amal-amal ibadah dan ketaatan-ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan penempaan diri, bulan pembinaan diri untuk meningkatkan kualitas diri kita secara lebih meningkat lagi dari sebelumnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa, karena surga hanya Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk semuanya itu Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Dan insyaallah taala setelah bulan Ramadan di masjid yang mulia ini, ya, begitu pula di Masjid Al-Ahnaf, semuanya akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Karena baca Al-Quran, salat, puasa kita wajib, salat kita wajib, bacaan Al-Quran kita wajib, maka menuntut ilmu pun tidak kalah wajibnya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Apa yang kita lakukan adalah menggugurkan semua kewajiban-kewajiban kita. Bahkan menuntut ilmu lebih utama dari amalan-amalan sunnah, karena amalan-amalan sunnah itu khusus untuk dirinya, sementara menuntut ilmu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain, paling tidak bermanfaat untuk keluarganya, istri-istrinya dan anak-anaknya, mampu mengajarkan pada mereka bagaimana hak-hak Allah Taala, hak-hak Rasulnya, hak-hak Al-Quranul Karim. Karena kita laki-laki sebagai kepala rumah tangga terkena ayat Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu, laki-laki. Hai orang beriman laki-laki, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itulah kewajiban kita sebagai laki-laki. Itulah kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri terlebih dahulu, untuk selanjutnya menjaga keluarga, istri-istri, anak-anak, semua bawahan-bawahan kita, ya. Diperintah untuk menjaga diri dari api neraka. Bagaimana caranya? Bita'limihim wa ta'dibihim. Ajarkan ilmu yang bermanfaat, ajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Begitulah kita akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.